Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, jumpa lagi dengan saya Purwaning Handayani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang karakteristik gelombang mekanik. Pernah pergi ke pantai? Pernah memperhatikan yang seperti ini? Apa itu gelombang? Ya, sering kita lihat di pantai. Kalau tidak begitu juga bisa kita lihat di rumah kita. Ini bak mandi, ditetesi air. Nah, di permukaannya akan timbul gelombang ya. Ya, seperti itu. Nah, jadi gelombang adalah getaran yang merambat. Yang berpindah pada gelombang ini adalah energi, bukan materi. Nah, ini adalah gambaran partikel air. Ketika diteteskan air pada air yang banyak ini, maka air yang banyak ini akan terganggu atau terusik, akan timbul getaran. Nah, getaran itu akan diteruskan ke sampingnya sehingga timbullah gelombang seperti ini. Nah, pada dasarnya partikelnya tetap berada di tempatnya atau tidak berpindah. Sedangkan yang berpindah adalah energinya, bukan materinya. Seperti ini. Ini merah ini adalah partikelnya. Sebenarnya dia hanya di sekitaran tempatnya itu, tidak berpindah ke samping yang jauh. Ini adalah gelombang, yaitu getaran yang merambat. Yang merambat adalah energinya, bukan partikelnya. Di sini ada macam-macam gelombang. Yang pertama berdasarkan mediumnya, ada gelombang mekanik dan elektromagnetik. Mekanik itu adalah gelombang yang memerlukan medium. Contohnya gelombang pada tali dan gelombang pada permukaan air. Bisa juga gelombang bunyi. Sedangkan gelombang elektromagnetik atau elektromagnet ini merupakan gelombang yang tidak memerlukan medium untuk berjalannya. Contohnya gelombang cahaya. Selanjutnya berdasarkan arah getar dan arah rambat ada gelombang transversal. Di sini dicontohkan gelombang pada tali. Kita mengguncangkannya atas bawah, tetapi arah rambatannya ke kanan. Jadi arah getar dan arah rambatnya itu tegak lurus. Ini adalah gelombang transversal. Sedangkan gelombang longitudinal, contohnya pada gelombang bunyi dan gelombang pada selingki yang kita getarkan seperti ini kita getarkannya ke kanan ya. Ternyata gelombangnya arahnya juga ke kanan merambatnya. Sehingga longitudinal itu adalah gelombang yang arah getarnya dan arah rambatnya itu sejajar, atau bisa juga dikatakan searah. Selanjutnya berdasarkan amplitudo, ini gelombang bisa dibedakan menjadi gelombang stasioner dan gelombang berjalan. Ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, kita lanjutkan besaran-besaran gelombang. Kita tinjau saja gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Kita perhatikan yang pertama gelombang transversal, ini contohnya gelombang pada tali. Sebelum digetarkan, ini namanya garis lurusnya adalah garis kesetimbangan ya. Jadi pada saat sebelum digetarkan atau diguncangkan, maka posisi tali seperti pada gambar merah ini. Nah, kita getarkan ke atas dan ke bawah. Ini arah getar. Ternyata gelombangnya arahnya ke kanan. Ini adalah arah rambat. Pada gelombang transversal, yang ini namanya puncak gelombang. Nah, kita beri huruf dulu ya. A, B, C, D, E, F seperti ini. G, H, I, J. Nah, B, F, dan J ini namanya puncak gelombang. Sedangkan D dan H ini namanya dasar gelombang. Kemudian yang namanya simpangan, misalkan di titik ini ya, saya beri nama titik P. Nah, simpangan itu adalah seberapa jauh suatu titik menyimpang dari posisi setimbang. Simpangan seberapa jauh suatu titik dari
titik setimbang. Sedangkan amplitudo ini adalah jarak simpang terjauh. Jadi dikatakan titik P ini simpangannya sekian. Bisa kita beri nama Y ya. Sedangkan yang namanya amplitudo, jarak simpang terjauh adalah yang sekian ini. Kok jadi hijau semua? Ini adalah amplitudonya. Misalkan ini saya beri nama B aksen. Yang ini D aksen. Nah, maka amplitudonya contohnya B aksen dan D aksen seperti ini. Nah, ada lagi yang namanya bukit gelombang. Bukit gelombang. Bukit gelombang itu adalah yang atas ini, cembung ke atas, namanya bukit gelombang. Atau bisa kita tuliskan di sini adalah A, B, C, kemudian E, F, G, dan seterusnya ya. Satu lagi namanya lembah gelombang. Kalau lembah gelombang itu yang cembung ke bawah ini, yaitu C, DE, dan GHI. Bisa dilanjutkan sendiri ya. Nah, ada lagi besaran yang namanya satu gelombang. Satu gelombang ini kalau pada gelombang transversal itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Ini namanya satu gelombang. Satu bukit tambah satu lembah. Atau bisa juga dari puncak ke puncak berikutnya. Puncak misalkan B sampai F. Bisa juga dari dasar ke dasar. Ini D ke H ini juga bisa satu lembah. Dasar ke dasar berikutnya ini namanya satu lembah. Satu gelombang. Oke ya, ini pada gelombang transversal. Sedangkan pada gelombang longitudinal, ini contohnya pada selingki, kita menggetarkannya ke kanan dan ke kiri, ternyata arah rambatannya itu ya ke kanan dan ke kiri. Ini arah rambat. Jadi arah getarnya bisa dikatakan sejajar dengan arah rambat. Kalau pada gelombang longitudinal, ini ciri khasnya terdiri dari rapatan, dan kalau yang ini namanya regangan. Satu rapatan dan satu regangan itu dinamakan satu gelombang. Oke. Nah, selanjutnya ada yang namanya frekuensi atau F. Ini adalah banyaknya gelombang tiap satuan waktu. Tiap satuan waktu. Atau F sama dengan N per T. Sedangkan periode kita simbolkan dengan T besar, yaitu waktu tiap gelombang. Nah, dari sini kita bisa menuliskan T sama dengan T
T per N. Nah, hubungan keduanya ini adalah T sama dengan 1/F. Dengan satuannya untuk T ini adalah sekon, sedangkan F ini satuannya adalah Hertz ya. Nah, ada lagi namanya cepat rambat gelombang. Adalah jarak yang ditempuh gelombang tiap satuan waktu. Jadi V itu bisa sama dengan S per T, atau kalau yang ditempuh itu satu gelombang saja berarti lambda per T besar. Ini satuannya yang atas ini meter, yang bawah adalah sekon, sehingga satuan dari cepat rambat gelombang ini adalah meter per sekon. Oke, kalau mau simulasi kalian bisa klik di petcolorado.edu ya. Nanti kita lihat simulasinya seperti apa. Bolehlah. Kita bisa simulasi. Nah, ini contoh gelombang air kalau diteteskan seperti ini. Ini kalau bunyi, nah seperti itu. Kalau kita tampilkan grafiknya, nah partikelnya seperti ini. Pada bunyi itu tinggi rendahnya nada itu dipengaruhi oleh frekuensi. Nah, kalau frekuensinya makin besar maka nadanya makin tinggi ya. Kalau amplitudo ini kaitannya dengan kuat lemahnya bunyi. Nah, kalau amplitudenya kecil berarti lemah suaranya atau bunyinya. Ini kalau kita naikkan bunyinya makin keras. Oke, kita lanjutkan. Karakteristik gelombang mekanik ya. Ini ada 5. Lanjut saja. Yang pertama ada pemantulan gelombang atau refleksi. Ini terjadi ketika gelombang mengenai permukaan keras atau menghambat. Contohnya ini kalau kalian perhatikan. Nah, ini gelombangnya memencar mengenai tembok. Nah, ketika habis mengenai tembok dia akan memantul lagi ke sini. Arahnya ke sana. Modelnya gini ya. Jadi ini, nah memantul ke sana, balik ke sini. Contohnya kalau pada gelombang tali, ini kita getarkan dari kiri, merambat ke kanan. Karena ini terhambat, maka mantul lagi ke kiri. Itu pemantulan gelombang atau refleksi. Selanjutnya, hukum pemantulan gelombang atau refleksi. Jadi kalau gelombang datang, misalkan gelombang cahaya ya, yang mudah. Ini misalkan permukaan pantul. Yang tegak lurus dengan permukaan pantul ini namanya garis normal atau N. Ini adalah agak sulit gambarnya ya. Pakai merah. Ini misalkan berkas sinar datang atau gelombang datang ya,
Kita contohkan ini sinar juga boleh. Nah, ini adalah I. Sudutnya, sudut datang itu adalah sudut yang dibentuk antara sinar datang dengan garis normal, itu besarnya I. Maka dia akan dipantulkan ini dipantulkan. Nama sudutnya kita beri nama R. Nah, hukum pemantulannya yang pertama, maka kenapa jadi ikut hitam ya? Ini sinar datang garis normal dan sinar pantul ini berada pada satu bidang datar. Maksudnya bidang datar adalah ini. Ini kalau kita kasih papan, maka ini adalah satu papan ya. Tidak mungkin yang ini ke sini, yang ini keluar ke sana, nggak mungkin. Ya, itu namanya satu bidang. Yang kedua, sudut datang itu sama dengan sudut pantul. Ini adalah hukum pemantulan gelombang. Pemanfaatannya untuk gelombang yang dipantulkan, ini contohnya pada sonar. Contohnya ini, ada kapal dilengkapi oleh sonar, dia mengeluarkan gelombang ultrasonik. Kemudian ini dipantulkan oleh dasar laut dan ditangkap kembali oleh detektor. Ini gunanya untuk mengukur kedalaman laut. Ini bisa kita hitung. Dari sini kita hitung dalamnya laut berapa. Misalkan dalamnya laut adalah jarak tempuhnya itu adalah S dan S ya. Sedangkan waktu tempuhnya adalah T. Waktunya T. Dia kan semula dipancarkan menempuh jarak S, kemudian ditangkap lagi menempuh jarak S lagi. Jaraknya yang ditempuh jadinya 2S. Nah, sehingga dari sini bisa kita hitung 2S itu sama dengan V kali T ya. Atau S-nya sama dengan V kali T per 2. Jadi untuk mencari kedalamannya bisa dihitung memakai rumus ini. VT per 2. V-nya adalah kecepatan. Kalau dia pakai gelombang ultrasonik berarti ya kecepatan gelombang ultrasonik ini. Kita lanjutkan sifat atau karakteristik gelombang yang kedua, yaitu pembiasan gelombang atau refraksi. Ini terjadi jika gelombang melalui medium yang berbeda. Contohnya medium pertama ini misalkan udara, kemudian ini yang bawah misalkan air. Udara dan air ini merupakan dua medium yang berbeda, yaitu kerapatannya, maka dia akan dibiaskan. Kalau kita lihat dari medium yang kurang rapat, udara itu medium yang kurang rapat ya, menuju ke medium lebih rapat, ternyata sinar atau gelombang dibiaskan atau dibelokkan mendekati garis normal. Buktinya ini, theta ini adalah, theta satunya adalah sudut datangnya, yang tegak lurus ini adalah garis normal, sedangkan theta 2 ini adalah sudut biasnya. Kalau kita lihat theta 2 nya lebih kecil daripada theta 1. Nah, di medium 1 dia memiliki indeks bias N1, kemudian di medium 2 dia memiliki indeks bias N2. Di sini
gelombang akan mengalami pembiasan yang dia patuh pada hukum Snellius, yaitu sin sudut datang theta 1 kali N1 itu akan sama dengan sin sudut biasnya kali N2. Nah, karena gelombang melewati dua medium yang berbeda, ada besaran-besaran yang nanti akan berubah, yaitu besaran yang akan berubah yaitu panjang gelombang dan cepat rambat gelombang. Sedangkan frekuensinya tetap. Mengapa tetap? Karena gelombangnya jenisnya tetap. Misalkan ini kita berikan sinar, maka sinarnya ya tetap itu saja kan, tidak berubah. Sumbernya tetap itu, sehingga frekuensinya tetap. Bisa juga kita tulis sin theta 1 per sin theta 2 sama dengan V1 per V2. Nah, karena ini tadi V itu kan sama dengan F lambda ya. F lambda ini 1, F2 lambda 2. Karena frekuensinya tetap, ini bisa kita coret, sehingga sin theta 1 per theta 2 ini bisa kita tuliskan V1 per V2 sama dengan lambda 1 per lambda 2, bisa juga sama dengan, kalau kita lihat dari sini, akan sama dengan N2 per N1. Dengan sin theta 1 ini adalah sudut datang ya, sedangkan theta 2 adalah sudut bias. Yang ketiga, karakteristik gelombang adalah perpaduan gelombang atau interferensi. Kita lihat di sini ada dua sumber gelombang, maka dia akan berinterferensi atau gabung, menghasilkan yang seperti ini. Misalkan gelombang 1 dan 2 ini memiliki amplitudo sekian ya, kita bisa lihat fasenya sama. Ketika dia ke atas, yang gelombang 1, yang gelombang 2-nya ke atas juga, maka amplitudonya merupakan penjumlahannya. Nah, hasil interferensinya merupakan penjumlahannya. Jadi kalau yang semula ini 1, ini juga 1, amplitudenya menjadi 2. Tetapi kalau berlawanan fase, yang satu dia mulai ke atas, yang satunya ke bawah, nah ini negatif 1 ya, bisa dikatakan seperti itu, yang ini 1, maka kalau dijumlahkan hasilnya 0. Ini adalah hasil interferensinya. Nah, contoh selanjutnya adalah pelenturan gelombang atau difraksi. Ini terjadi jika gelombang melewati celah sempit. Contohnya seperti ini. Ini ada sumber gelombangnya di depan celah. Ketika gelombangnya melewati celah ini, maka akan terjadi pelenturan seperti ini, agar dia bisa melewatinya. Yang kelima, penyerapan arah getar atau yang namanya polarisasi. Ini bisa diserap sebagian ataupun seluruhnya arah getar. Terjadi hanya pada gelombang transversal. Ini perlu diingat ya. Jadi pada gelombang longitudinal tidak bisa. Kenapa? Karena ya memang arah getar dan arah rambatnya searah ya, jadi tidak bisa diserap. Kalau yang ini arah getarnya ke atas, arah rambatnya ke kanan, maka nanti bisa diserap sebagian arah getarnya. Contohnya ini ada yang ke atas, ada yang ke samping sana, tegak lurus. Kalau dilewatkan celah seperti ini, maka yang arah horizontal ya, yang arah horizontal akan kendang-dangan ini terhalang oleh celah ini ya, sehingga yang lolos hanya yang searah dengan celahnya. Nah, contohnya ini lagi. Ini kalau gelombangnya seperti ini dikenai celah vertikal, ya tetap aja bisa lewat. Sedangkan yang ini gelombangnya getarannya arah bawah, dilewatkan celah vertikal horizontal, maka dia akan tersaring, nggak bisa lewat. Akhirnya keluarnya datar. Nah, selanjutnya ada macam-macam polarisasi. Yang pertama karena pemantulan, contohnya pada cermin. Ini dapat terpolarisasi atau terserap sebagian
arah getarnya. Ya, contohnya seperti ini. Kemudian polarisasi karena pemantulan dan pembiasan. Ini sinar datang ya, IP. Sinar datangnya pada medium 1, N1, kemudian sinar biasnya R. Nah, ini bisa terpolarisasi jika sudut bias, ini sudut bias R ya, dan sudut pantulnya atau sinar pantulnya ini akan membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus. Maka ini akan terpolarisasi ya, karena yang sebagian kan mantul, yang sebagian bias, jadinya tinggal setengah I. I itu adalah intensitas. I intensitas. Nah, sudut datang dari sinar ini yang menghasilkan sinar bias dan sinar pantul sebesar 90 derajat, ini namanya sudut Brewster. Atau IP yang menghasilkan R dan yang menghasilkan sinar bias dan pantul yang tegak lurus, ini namanya sudut Brewster. Nah, tan IP-nya sama dengan N2/N1. Nilai tangen dari sudut datangnya, kalau dia memenuhi kaidah sinar bias dengan sinar pantul sama dengan 90 derajat, maka nilai tangen IP-nya sama dengan N2/N1. Oke, yang ketiga polarisasi cahaya karena pemutaran bidang polarisasi. Ini yang depan ini namanya polarisator. Ini dilewatkan, cahaya tak terpolarisasi sumbernya. Nah, kalau dilewatkan tinggal ini sudah terpolarisasi. Ini dilewatkan pada tabung yang diisi oleh zat optik aktif. Dilewatkan sini, maka akan dihasilkan sudut putar itu yang tergantung pada konsentrasi larutan yang di sini C, kemudian betanya, sudut putarnya. L ini adalah panjang larutannya ini. Kalau yang ini polarisasi cahaya karena absorpsi selektif. Yang depan ini namanya polarisator, yang belakang namanya analisator. I0 adalah intensitas mula-mula. Intensitas cahaya mula-mula atau gelombang mula-mula ini dimasukkan. Karena ini celahnya vertikal ya, maka yang selamat hanya yang vertikal, sehingga I-nya akan sama dengan setengah I. Jadi intensitasnya menjadi separuhnya. Kemudian ini analisatornya atau penyerap yang belakang ini diputar dengan sudut alfa, maka keluarnya bisa kita tuliskan I aksen sama dengan I cos kuadrat alfa. Karena I-nya sama dengan setengah I0, maka bisa kita tuliskan di sini. Dengan keterangannya, I0 intensitas cahaya awal, I adalah intensitas cahaya terpolarisasi, I aksen adalah intensitas cahaya setelah melalui dua bahan polarisator. Alfa sudut antara kedua polarisator. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekian penjelasan saya tentang karakteristik gelombang mekanik. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.